Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu konsep ilusi fiat, sebuah ide yang pada dasarnya mempertanyakan, apakah kemajuan finansial yang kita rasakan itu nyata? Mari kita mulai. Kita mulai dengan pertanyaan ini deh. Pernah nggak sih Anda dapat kenaikan gaji, terus lihat angkanya lebih besar di rekening, tapi kok rasanya hidup gitu-gitu aja? Nggak ada yang benar-benar berubah? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Nah, untuk memahami perasaan itu, kita perlu lihat akar masalahnya. Sebuah konsep yang disebut titik nyaman yang terkendali. Jadi, begini premis utamanya. Menurut sumber ini, tujuan sebenarnya dari sistem keuangan yang ada sekarang itu bukan untuk membuat Anda jadi miskin, bukan. Tapi untuk menjaga Anda tetap dalam keadaan yang, ya, mudah diatur. Ide kontrol ini dijelaskan dengan sangat pas di sini. Anda dibuat cukup nyaman untuk diam, tetapi cukup tertekan untuk tidak pernah melambat. Ini adalah sebuah keseimbangan yang rapuh yang dirancang untuk membuat Anda tetap berada di jalur yang sama. Konsep ini kemudian disebut sebagai titik nyaman fiat. Ini tuh semacam zona abu-abu, di mana kemajuan perasa mungkin, tapi kebebasan finansial yang sesungguhnya selalu terasa di luar jangkauan. Akibatnya, ya, kita terus berlari di atas roda hamster. Jadi, gimana caranya ilusi ini diciptakan? Ternyata, ini semua tentang permainan psikologi, sebuah trik yang membuat kita tanpa sadar terus ikut dalam sistem ini. Coba bayangkan, Anda lihat angka yang lebih besar di slip gaji, katakanlah 650 juta. Secara psikologis, ini terasa seperti sebuah kemenangan besar kan? Anda merasa, wah gue udah maju nih. Tapi, disinilah paradoksnya. Sementara angka gaji Anda kelihatannya meroket, daya beli Anda atau apa yang sebenarnya bisa Anda beli dengan uang itu mungkin justru menyusut atau stagnan. Inilah inti dari ilusi kemajuan tersebut. Poin krusialnya begini, biaya hidup mulai dari sewa rumah sampai makanan naiknya lebih cepat daripada kenaikan gaji Anda. Dan pada akhirnya, Anda masih menukarkan waktu Anda yang sangat berharga dengan uang yang nilainya terus-menerus berkurang. Jadi, gimana ceritanya nilai uang kita bisa terkikis secara diam-diam begini? Yuk, kita bedah mekanisme tersembunyi di baliknya. Prosesnya itu terjadi lewat beberapa langkah. Biaya hidup Anda naik, tabungan Anda kehilangan nilainya karena inflasi, dan pajak juga ikut naik. Dan yang paling hebat, semua ini seringkali dikemas dengan nama pertumbuhan ekonomi. Nah, ini menunjukkan kontras yang sangat tajam. Sementara kebanyakan dari kita fokus menghemat hal-hal kecil, berburu poin dan kupon, di sisi lain, otoritas pusat bisa menciptakan triliunan uang baru dari udara tipis, yang ujung-ujungnya membuat setiap rupiah yang Anda miliki jadi kurang berharga. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Mereka tidak mencuri uang Anda, mereka mendilusinya dan membuat Anda berterima kasih. Ini adalah proses yang sangat halus, disamarkan sebagai bantuan, padahal sebenarnya daya beli Anda sedang digerogoti. Oke, setelah kita memahami masalahnya, mari kita beralih ke solusi yang diajukan dalam gagasan ini, sebuah aset yang secara fundamental berbeda. Perbedaannya sangat mencolok, seperti siang dan malam. Di satu sisi ada sistem fiat, tidak didukung apapun, terpusat, dan pasokannya tak terbatas. Di sisi lain ada Bitcoin. Didukung oleh kelangkaan matematis, terdesentralisasi, artinya tidak ada yang bisa mengubah aturannya sesuka hati, dan pasokannya mutlak terbatas. Sifat-sifat inilah yang membuatnya berbeda. Kelangkaannya melindungi nilai Anda dari dilusi. Sifatnya yang dapat diverifikasi berarti Anda tidak perlu menaruh kepercayaan pada pihak ketiga. Dan karena tidak memerlukan izin siapapun, ia memberi Anda kedaulatan finansial yang sejati. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita? Memahami adanya alternatif ini bukan hanya soal investasi, ini tentang mengubah cara kita memandang seluruh permainan keuangan. Menurut perspektif sumber ini, narasi bahwa aset alternatif ini berisiko itu sengaja diciptakan. Tujuannya adalah untuk membuat Anda tetap berada di dalam sistem yang sudah dikenal, di mana aturan mainnya menguntungkan mereka yang memegang kendali. Semuanya kembali pada perubahan pola pikir. Begitu Anda melihat kebenarannya, Anda bisa memilih untuk berhenti memainkan permainan mereka dan mulai membangun permainan Anda sendiri di atas fondasi aturan yang transparan dan tidak dapat diubah. Jadi, kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan. Setelah memahami bagaimana nilai uang bisa dimanipulasi, kita dipaksa untuk bertanya kembali pada diri sendiri,
bagaimana kita bisa memastikan bahwa waktu dan energi yang kita investasikan hari ini akan mempertahankan nilainya di masa depan? Ini adalah pertanyaan yang patut kita renungkan.